Saudaraku sekalian, makin ke depan harus diakui Allah akan makin sulit ditemukan. Bukan karena Allah menyembunyikan diri atau bukan karena Allah sengaja menghindar dari manusia dan membuat sukar ditemukan. Tetapi yang membuat Allah sukar ditemukan adalah manusianya sendiri. Manusia yang diracuni oleh pikiran dunia. Manusia yang diracuni oleh pikiran dunia. Yang membuat manusia merasa tidak memerlukan Tuhan. Sampai akhirnya manusia akan berkata, Tuhan tidak perlu ada. Memang itu tidak diucapkan. Tetapi dari perilaku hidup jelas menunjukkan mereka tidak percaya Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu patut dihormati, patut ditinggikan. Kalau di negara-negara yang memiliki kebebasan dalam level kebebasan yang benar-benar bebas, tak terkendali. Orang bisa beragama, orang bisa tidak beragama, orang bisa menyembah setan. Ya. Orang bisa menyembah setan, bikin gereja setan, bikin ritual-ritual untuk setan. Buset, luar biasa itu setan itu, jahatnya. Mereka terang-terangan tidak beragama, terang-terangan tidak menyembah Allah, terang-terangan menyembah setan. Seperti suatu hari di luar negeri saya bertanya kepada seorang, so sorry aku udah minta maaf, tanya apa agamamu. Ia tidak menyebut agama apapun. I'm not Muslim, I'm not Christian, I'm not Buddhist, I'm a free thinker. Saya pemikir bebas. Dengan bangganya dia mengutarakan hal ini, saudaraku. Terang-terangan. Tentu di negeri yang asas landasan undang-undang dasarnya ya, Pancasila. Yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, pasti mau mengakui Allah itu ada. Tidak bisa tidak harus beragama. Tetapi saudaraku sekalian, faktanya banyak orang yang menunjukkan bahwa mereka tidak beragama dengan benar. Artinya tidak bertuhan dengan benar. Bisa punya cap beragama, tapi dari perilaku dan tindakannya tidak menunjukkan dia beragama. Tidak menunjukkan dia bertuhan, saudara. Nah, dunia seperti ini pengaruhnya kuat. Karena mereka tidak hidup sebagai orang yang bertuhan dengan benar, maka suasana ateis seperti ini, entah ateis praktis atau ateis teoritis, maksudnya ateis praktis atau ateis teoritis ya memberi pengaruh ke kita. Dilihat dari perilakunya jelas ini ateis. Tetapi kalau dilihat dari pengakuan mulutnya dia beragama. Secara teori beragama, teis teoritis namanya. Tapi dari perilakunya tidak menunjukkan dia beragama. Ini ateis praktis. Dunia kita penuh dengan kesibukan. Dunia kita penuh dengan tontonan, gadget, ya, penuh dengan tampilan-tampilan yang bisa menyita waktu. Terus begini, saudara. Infotainment lah, berita politik lah, lucu-lucuan lah, banyak. Dan itu menyita waktu pikiran orang-orang tertentu untuk tidak lagi berpikir tentang Tuhan. Tidak lagi berpikir tentang Tuhan, saudara. Sampai
jiwanya dicemari oleh situasi dunia seperti ini, lalu mencari Tuhan menjadi sukar. Tuhan seperti bersembunyi. Tuhan seperti tidak ada, saudara. Karena drive, semangat, gairah untuk mencari Tuhan itu tipis. Ya, sementara Tuhan tidak murahan. Dia maha murah tapi tidak murahan. Orang tidak mampu duduk diam di kaki Tuhan 30 menit. Karena merasa dia sedang bicara kepada udara kosong. Ia tidak menjumpai siapa-siapa pada waktu berlutut selama 30 menit itu. Maka dia kurangi waktunya jadi 15 menit. Ya katanya suruh berdoa, katanya ya udah berdoa. Tapi tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. 5 menit saja juga sudah rasa lama. Jadi boring, jenuh. Beda kalau kita memang sengaja mau mencari Tuhan. Hindari pergaulan-pergaulan yang bisa menyuntikkan sesuatu yang rusak di pikiran kita. Skip, buang semua tontonan yang ada di gadget kita. Skip, buang. Supaya kita bisa fokus ke Tuhan. Yang kita buka Truth ID, khotbah, baca Alkitab. Itu pilihan. Kalau saudara mau begitu, saudara menemukan Tuhan. Akhirnya saudara merasa Tuhan tidak sukar ditemui. Tuhan tidak sukar dijumpai. Tuhan itu Tuhan yang murah. Tapi tidak murahan ya. Ada orang berkata, saya sudah berapa kali dengar dari dulu sampai sekarang. Tidak selalu, tapi sometimes, kadang-kadang. Saya dengar orang berkata begini, wah nyari Tuhan gampang daripada nyari Pak Eras. Ya memang Tuhan itu hidup. Tapi jangan kau pikir Tuhan itu gampang. Sebab ada tatanan atau hukum yang harus dipenuhi untuk menemukan Tuhan. Yaitu hati yang haus lapar akan Dia. Hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Rindu hidup dalam kesucian. Melepaskan percintaan dunia. Dan menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita butuhkan. Satu-satunya yang kita perlukan. Jadi semakin saudara meninggalkan percintaan dunia, semakin hidup suci dan memandang Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan. Saudara akan menemukan Tuhan. Saudara akan menjumpai Tuhan. Dan kalau sudah menjumpai Tuhan, Anda sulit melepaskannya. Dan Dia juga tidak akan melepaskannya. Harus sampai pada titik di mana orang bisa menjumpai Tuhan. Berinteraksi dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Anda tidak akan keluar dari hadirat-Nya. Saudara akan berkata, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan satu-satunya perhentianku. Satu-satunya pelabuhanku. Demikian pesan Tuhan untuk kita. Ya, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Firman Tuhan mengatakan, cari aku, maka aku akan membuat orang yang mencari aku akan menemukannya. Tetapi kalau ayat ini dilihat dari sudut yang lain, bisa berbunyi, kalau orang tidak mencari Tuhan, tidak akan menemukannya. Oke, saudaraku sekalian, nanti kita akan bersama-sama doa jam 6:30 waktu Indonesia Barat di Mall Arta Gading. Usahakan onsite ya. Tapi kalau saudara di luar kota atau ada tugas penting ya, tidak apa-apa lewat online. Jam 11 waktu Indonesia Barat ada pembukaan tahun ajaran baru 2022-2023 dari
STT Ekumene. Ini on-site, tapi juga bisa diikuti oleh semua sivitas akademika di seluruh Indonesia atau yang di luar negeri melalui Truth ID. Ya. Jam 11 pagi WIB, 11 WIB, pembukaan tahun ajaran baru, kebaktian. Saya akan memimpin pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan ini. Syukur bagimu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.